Jangan minta maaf padaku. Pikirkan tentang bagaimana menjelaskan kepada akademi tentang siswa yang dibunuh olehmu. Di langit di atas lautan, Wang Xian menatap sutradara Qian dan Qian Hu yang berdiri di depannya dan berkata tanpa ekspresi. Kematian para siswa Demon Hunter Colege tidak ada hubungannya dengan dia. Sama seperti East Ocean Colege dan Ocean Colege, dia tidak akan mempelajarinya. Semuanya adalah masalah akademi itu sendiri. Bagi mereka, Wang Xian hanyalah seorang pejalan kaki. Tidak lama kemudian dia meninggalkan Demon Hunter Colege. Ekspresi Direktur Qian dan Qian Hu sedikit jelek. Dia tidak menyangka Wang Xian akan mengabaikan mereka bahkan jika dia datang untuk meminta maaf kepada mereka secara pribadi. Namun, ketika mereka mengingat bagaimana Wang Xian berani menyerang putra seorang seniman bela diri yang berwawasan luas, mereka terdiam. Tinggalkan komando Demon Hunter Colege kepada mahasiswa Wang Xian. Kami pasti akan bekerja sama. Bahkan di hadapan wajah dingin Wang Xian, Direktur Qian masih merendahkan sikapnya dan berkata dengan hormat. Oke, Wang Xian mengangguk ringan. Beberapa instruktur dari Akademi Lautan Timur di sampingnya memiliki pemahaman. Jadi alasan mengapa Akademi Pemburu Iblis menderita kerugian saat mereka bergegas ke sini adalah karena mereka tidak mendengarkan perintah Komandan Wang. Tidak heran. Wawasan Komandan Wang benar-benar menantang surga. Kemampuan memerintahnya juga sangat kuat. Saya merasa dia bisa melihat setiap sudut. Beberapa orang yang mengikuti di belakang mendengar percakapan di depan mereka, dan ekspresi kesadaran muncul di wajah mereka. Segera, masalah ini menyebar ke orang-orang di belakang mereka. Dia melumpuhkan semua kultivasi saya, melumpuhkan semua kultivasi saya. Aku ingin membunuhnya, bunuh dia. Namun, pada saat ini di kota Laut Suci, ketika Hai Wen terbangun dari komanya dan merasakan energi di tubuhnya, ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia meraung marah. Tuan Muda Hai, harap tenang dulu. Ketika Anda kembali, Sang Jenderal akan dapat menyembuhkan luka Anda sepenuhnya. Pria tua di samping berkata dengan ekspresi jelek. Tenang, orang lain telah melumpuhkan saya, bagaimana saya bisa tenang? Hai Wen menatap lelaki tua itu dengan ekspresi ganas. Aku ingin membunuhnya, bunuh dia. Orang tua itu melihat kondisinya dan tidak berani berkata apa-apa. Tuan muda yang tinggi dan perkasa tiba-tiba lumpuh. Dia, yang tidak mengalami kesulitan apapun, tidak bisa menerimanya sama sekali. Di mana wakil komandan Resimen Meng? Di mana wakil komandan Resimen Meng? Hai Wen tiba-tiba berdiri dan menatap lelaki tua itu dengan wajah pucat pasi. Tuan Muda Hai, saya tidak tahu apakah wakil komandan Resimen Meng telah kembali atau tidak. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah pahit. Ayo pergi. Hai Wen langsung keluar. Tubuhnya menjadi cemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Pria tua di sampingnya buru-buru membantunya berdiri. Ini membuat wajahnya semakin pucat. Dia langsung berjalan menuju rumah wali kota. Ketika dia baru saja tiba di rumah wali kota, anggota regu pengendara angin berjalan ke arahnya. Namun, saat ini, hanya ada sekitar 3.000 orang dalam pasukan 5.000 orang. Banyak dari mereka berjalan di tanah. Jelas bahwa rusa kutub angin telah dikorbankan. Berjalan di depan, ada luka panjang di dada wakil komandan Resimen Meng. Lukanya sudah berhenti berdarah, tapi terlihat sangat serius. Oh, orang tua dari Ocean Academy terkejut ketika dia melihat skuadron penunggang angin yang terluka parah. Dia buru-buru maju untuk menyambut mereka. Wakil komandan Resimen Meng, kami mengalami penyergapan. Meskipun kami berhasil membunuh binatang pengrajin ikan Scarlet, skuadron penunggang angin telah menderita kerugian besar. Ekspresi wakil Kapten Meng sangat serius. Ketika dia melihat Hai Wen, dia sedikit terpana. Xiao Wen, tubuhmu. Paman Meng. Wajah Hai Wen mengungkapkan ekspresi sedih. Dia berjalan mendekat dengan wajah pucat dan berkata, Paman Meng, kamu harus membelaku. Wang Xian itu sebenarnya memerintahkan anak buahnya untuk melumpuhkan kultivasi saya. Kamu harus membalaskan dendamku. Wang Xian, wakil Kapten Meng mengulurkan tangannya untuk memeriksa tubuh Hai Wen. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Xiao Wen, bukankah kamu memberitahunya identitasmu? Ya, Hai Wen mengangguk. Ekspresinya sedikit terdistorsi. Aku memberitahunya identitas ayahku, tapi dia. Baiklah. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah putra kapten, dia tetap berani bergerak. Wajah wakil Kapten Meng mengungkapkan aura ganas. Ditambah dengan luka di tubuhnya, dia tampak seperti dewa kematian. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Xiao Wen, aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Terima kasih, Paman Meng. Senyum pucat muncul di wajah Hai Wen. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan.
Aku ingin tahu bagaimana kabar Wakil Kapten Meng. Wang Xian dan yang lainnya kembali ke kota Shanghai. Presiden Asosiasi Perekrutan melihat ke langit gelap di luar dan berkata dengan lembut. Seharusnya tidak ada masalah besar. Lagi pula, dengan kekuatan tim pertempuran angin berkuda, seharusnya mudah bagi mereka untuk menghancurkan sekelompok binatang buas. Pria tua berjanggut panjang dari East Ocean Academy berkata dengan suara yang dalam. Presiden Asosiasi Perekrutan mengangguk. Lagi pula, tim pertempuran angin berkuda adalah seperempat dari kekuatan korps pembudidaya laut. Jika mereka bahkan tidak bisa memusnahkan sekelompok binatang buas, bagaimana mereka bisa mempertahankan East Ocean City? Saya pikir dengan Komandan Wang yang memimpin pertempuran mulai sekarang, kota Laut Suci masih bisa dipertahankan. Direktur Qian, yang berada di samping, tersenyum dan tersanjung. Saat kerumunan berbicara, beberapa ahli terbang langsung menuju kediaman wali kota. Ketika mereka mendarat di depan aula, mereka melihat wakil komandan Meng duduk di tengah dengan luka di sekujur tubuhnya. Di sampingnya duduk seorang pemuda, Hai Wen. Wali kota sedang duduk di kursi bawah, dan ekspresinya sangat jelek. Wakil pemimpin Meng, wali kota. Presiden Asosiasi Perekrutan berjalan mendekat, menangkupkan tangannya dan berteriak. Turunkan dia. Namun, suara wakil pemimpin Meng tiba-tiba terdengar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di sekitarnya, satu demi satu sosok menyerang posisi Wang Xian. Hehe, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di belakangnya, 11 ikan todak emas langsung menyerang. Mata mereka tertuju pada 3 sosok yang telah keluar. Ledakan. Wakil Kapten Meng menyipitkan matanya sedikit. Dia berdiri dan menatap Wang Xian dengan dingin. Meskipun pemuda ini memiliki wawasan yang luar biasa, dia pernah membantu tim pertempuran angin berkuda belum lama ini. Namun, Hai Wen adalah putra jenderalnya dan satu-satunya keturunan. Dia berani melumpuhkan putra jenderal. Tidak peduli siapa dia harus membayar harga yang sangat mahal. Aura interpretasi setengah langkah kosong dipancarkan secara langsung, menyebabkan ekspresi semua orang di aula sedikit berubah. Wakil pemimpin Meng, bencana besar kota Shanghai sudah dekat. Bukankah kalian terlalu berhati dingin dengan melakukan ini? Wali kota Shanghai yang duduk di samping menghela nafas dan berkata, juga, apakah wakil ketua Meng tahu apa yang terjadi? Wakil pemimpin Meng, mari kita bicarakan semuanya. Mari kita atasi ancaman kota Shanghai terlebih dahulu. Pemimpin Asosiasi Perekrutan melihat 11 bawahan Wang Xian berdiri di sampingnya. Ekspresinya berubah drastis saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Mari kita bicarakan setelah kita membunuhnya. Hai Wen berdiri perlahan dan menatap Wang Xian dengan ekspresi ganas. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kedengkian balas dendam. Di aula utama kediaman wali kota, seluruh suasana menjadi hikmat. Hai Wen menatap Wang Xian dengan tatapan membunuh. Wakil Kapten Meng juga menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin. Aura dari tubuhnya menekan seluruh kediaman wali kota. Di samping Wang Xian, 11 ikan todak emas semuanya melepaskan kekuatan level 8 mereka yang luar biasa saat mereka menatap Wakil Kapten Meng dengan dingin. Ketika wali kota, Jin Qianyuan, dan presiden dari Asosiasi Perekrutan melihat pemandangan ini, mereka terlihat sangat malu. Sekarang kota Laut Suci menghadapi krisis terbesar dalam sejarahnya, situasi seperti itu telah terjadi secara internal. Wakil Komandan Meng, binatang buas akan mencapai kota Laut Suci. Jika kota Laut Suci hilang, saya pasti akan melaporkan semuanya kepada Raja dengan jujur. Pada saat itu, bahkan Jenderal Hai harus memikul tanggung jawab. Jin Qianyuan memandangi para prajurit yang berkumpul di sekitar tim pertempuran angin berkuda. Wajahnya serius saat dia menatap Wakil Kapten Meng perlahan. Dia berdiri dan berkata, "Diam, dia harus mati hari ini." Hai Wen meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya. Matanya tertuju pada Wang Xian. Mata dingin Wakil Kapten Meng menyapu 11 ahli di sekitar Wang Xian. Dia kemudian melihat ke arah Jin Qianyuan dan berkata, "Pertahankan kota. Ada pasukan pembudidaya laut di sini." Haha, banyak sampah. Mereka ingin membunuhku. Namun, Wang Xian, yang berdiri di tengah dan diperlakukan sebagai anak domba yang menunggu untuk disembelih, tertawa terbahak-bahak. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan mendarat di Hai Wen. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. "Awalnya, aku sudah menyelamatkan hidupmu. Namun, Anda tidak menghargainya. Kamu berani sombong di depanku." Ketika Wakil Kapten Meng melihat betapa sombongnya Wang Xian, ekspresi jijik muncul di wajahnya.
Dia mengulurkan lengannya dan gelombang energi destruktif melesat ke arahnya. Kamu mencari kematian. Karena kalian ingin membalaskan dendamnya, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Haha. Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap, gelombang kegelapan keluar dari tubuhnya. Kegelapan langsung menyelimuti seluruh aula dan bahkan bagian luar. Bang! Lengan Wang Xian bergetar dan berubah menjadi cakar naga. Itu langsung menuju lengan energi Wakil Kapten Meng. Tabrakan yang kuat menyebabkan lengan energi Wakil Kapten Meng menghilang. Oh tidak, dia sangat kuat. Ketika kekuatannya bertabrakan dengan Wang Xian, ekspresi Wakil Kapten Meng sedikit berubah. Dia sebenarnya mampu memblokir serangannya secara langsung. Meski serangan itu hanya serangan biasa, sulit untuk memblokirnya tanpa kekuatan level 9 yang luar biasa. Namun, saat ini, dia jatuh ke dalam kegelapan dan tidak bisa melihat apapun. Kekuatan supranatural, terang dan gelap. Wang Xian hanya melepaskan kegelapan. Dengan kekuatan level 7 yang luar biasa saat ini, dia bisa melepaskan kekuatan level 9 puncak yang luar biasa bahkan jika dia dalam wujud manusia. Itu adalah sepotong kue baginya untuk memblokir serangan wakil pemimpin Meng. Dia bahkan bisa gemetar sesaat ketika menghadapi wakil pemimpin Meng yang terluka. Namun, Wang Xian tidak terjerat dengannya. Dengan pikiran, Hai Wen, yang berada dalam jangkauan kemampuan supernatural, langsung muncul di sampingnya. Telapak tangan Wang Xian meraih leher Hai Wen secara langsung. Ah, Paman Meng, selamatkan aku. Pertempuran dalam sekejap membuat Hai Wen benar-benar tercengang. Ketika dia terjun ke dalam kegelapan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan karena kultivasinya lumpuh. Bestart, biarkan dia pergi. Wajah wakil pemimpin Meng dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak berharap Wang Xian menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Demon itu, dia hanya seorang pemuda. Bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan level 9 yang luar biasa? Dengan kondisinya saat ini, butuh waktu untuk menjatuhkannya. Selain itu, ada 11 pembangkit tenaga luar biasa level 8 di sampingnya. Biarkan dia pergi. Saya sudah membiarkan dia pergi hari ini. Dia mencari kematiannya sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa kota Shanghai dalam bahaya sekarang, kalian semua pasti sudah mati. Wang Xian meraung keras. Suaranya menyebar dalam radius beberapa kilometer. Para siswa dari 3 akademi besar dan orang-orang dari kota Shanghai yang baru saja kembali dan sedang beristirahat sedikit terkejut ketika mendengar suara ini. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Semua orang segera mengangkat kepala mereka. Beberapa siswa bahkan terbang ke langit dan melihat ke arah aula kediaman wali kota. Wang Xian, jangan pengadilan kematian. Biarkan dia pergi dengan cepat. Jika tidak, pasukan pembudidaya laut kami pasti tidak akan melepaskanmu. Wakil Kapten Meng berteriak keras saat melihat Wang Xian meraih Hai Wen. Haha, kalian tidak berpikir untuk melepaskanku sekarang. Apa kalian pikir aku akan melepaskannya kali ini? Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Hai Wen yang ada di depannya. Orang-orang pembawa sial ini telah mengacaukan rencananya. Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Jangan bunuh aku. Tidak, saya berjanji tidak akan membalas dendam. Hai Wen merasakan niat membunuh yang intens dari Wang Xian dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia berteriak keras lagi. Pengecut, apa menurutmu aku akan melepaskanmu 2 kali? Wang Xian menatap Hai Wen dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkannya langsung ke wakil pemimpin Meng. Mati. Jangan tidak, berhenti. Bang! Suara ledakan terdengar dan tubuh Hai Wen meledak di udara. Kamu pantas mati. Pergi ke neraka. Wakil pemimpin Meng memandang Hai Wen yang telah berubah menjadi awan kabut darah. Dia merasa seperti matanya akan terbelah. Putra satu-satunya dari komandannya telah meninggal di depannya. Dia tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab. Wakil Kapten Meng, jangan mengira kamu bisa menahanku di sini. Wang Xian melambaikan tangannya dan petir menyambar kayu muncul di tangannya. Dia mengayunkan tangannya ke depan. Keturunan dunia kayu. Api naga api. Ledakan. Wang Xian tidak segan-segan menempatkan 2 kekuatan supernatural di depannya. Dunia kayu yang menakutkan turun dan menutupi seluruh langit di atas kediaman wali kota. Setelah itu, api naik. Ekspresi wakil Kapten Meng sedikit berubah. Dengan lambaian tangannya, tanah kuning yang memenuhi langit muncul dari udara tipis dan menuju ke dunia kayu yang terbakar. Sungguh kemampuan supernatural yang menakutkan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari pemuda itu? Atribut ganda dari kayu dan api. Kekuatan Komandan Wang ini begitu mengerikan.
Dia tidak berada di level 7 luar biasa seperti yang dikatakan orang lain. Wali kota, Jin Qianyuan, dan presiden dari asosiasi perekrutan terkejut saat mereka menyaksikan pertempuran yang meletus dari Wang Xian. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa-apaan ini? Murid Wang sangat kuat. Ini Haiwen dibunuh oleh Wang Xian. Demon, Gai itu yang meminta wakil Kapten Korps Laut untuk membalaskan dendamnya. Wang Xian membunuhnya. Betapa tak tahu malu. Mengapa saya merasa bahwa orang-orang dari Korps Samudra adalah sampah seperti itu? Ketika mereka hanyut di kota Laut Suci, mereka bahkan ingin melakukan perang internal. Sialan, mereka pantas mati. Wakil Kapten Meng ini juga bukan orang yang baik. Wang Xian telah banyak membantu mereka belum lama ini. Di sekitar mereka, orang banyak mendengar suara dan serangan yang datang dari rumah wali kota. Mereka semua berkata dengan marah. Di mata mereka, Wang Xian tidak diragukan lagi adalah seorang pahlawan. Namun, seorang pahlawan harus diserang oleh orang jahat karena orang jahat ini memiliki latar belakang yang dalam. Ini membuat semua orang merasa seperti mereka memiliki musuh yang sama. Wang Xian, cepat datang. Sembunyi di sini. Ketika semua orang di sekitar sedang menatap kediaman wali kota dengan wajah geram. Setelah Wang Xian melepaskan serangannya, dia pergi dengan anggun. Dia tidak bingung sama sekali saat menghadapi wakil Kapten Meng. Dia bahkan bisa bermain dengan mereka untuk sementara waktu. Dia adalah satu-satunya yang bergerak lebih awal. Setan aneh yang bersembunyi di sekitarnya belum bergerak. Begitu iblis aneh itu bergerak, ada kemungkinan besar dia bisa menghancurkan seluruh tim dari tim badai. Saat Wang Xian hendak pergi, suara seorang gadis datang dari bawah. Dia sedikit terkejut dan melihat ke bawah. Cepat, sudah terlambat. Jin Liuyan melambaikan tangannya pada Wang Xian dengan cemas dan mendesaknya. Wang Xian ragu-ragu sejenak. Dia tersenyum dan mendarat langsung di halaman di bawah. Ao Jian dan yang lainnya segera bersembunyi di sekitarnya. Dong 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 dong. Ketika dia mendarat di halaman, suara mendesak tiba-tiba terdengar. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke menara. Saat ini, jam di menara berdering tanpa henti. Ekspresi Jin Liuyan berubah drastis saat dia mendengar suara itu. Wajahnya dipenuhi rasa khawatir. Bel berbunyi. Krisis kota Shanghai telah tiba. Kamu harus bertahan. Jangan seperti kota Silai. Kalau tidak, kita akan tamat. Suara tangisan terdengar samar-samar dari luar. Cepatlah, Wang Xian. Sembunyi cepat. Jin Liuyan berjalan ke sisi Wang Xian dan menariknya saat dia berkata. Jangan khawatir. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Wang Xian tersenyum dan mengikutinya ke kamar. Fiuh. Pria itu, Haiwen, benar-benar orang jahat. Namun, dia adalah putra jenderal. Anda harus berhati-hati di masa depan. Jin Liuyan dengan cepat menutup pintu dan mengingatkan Wang Xian dengan ekspresi tidak senang. Dia memiliki kesan yang baik tentang Wang Xian. Namun, dia tahu bahwa Wang Xian tidak memiliki perasaan apapun padanya. Namun, ini bukan untuk menghentikan mereka menjadi teman. Jangan khawatir. Dengan suara sekarang, mungkinkah binatang buas itu telah tiba? Wang Xian berkata kepada Jin Liuyan. Suara klakson masih terdengar. Kedengarannya mendesak dan mendesak. Jelas, situasi di luar bisa sangat berbahaya. Ya, bunyi klakson yang berbunyi sebanyak 5 kali melambangkan tingkat peringatan yang paling tinggi. Sekarang bel klakson masih berbunyi, kota Shanghai mungkin berada dalam situasi hidup dan mati. Jin Liuyan berkata dengan wajah pucat. Liuyan, Liuyan. Pada saat ini, suara mendesak datang dari luar. Ekspresi Jin Liuyan sedikit berubah. Dia memandang Wang Xian dan berbisik, ini ayahku. Tidak apa-apa, buka pintunya. Wang Xian ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Jin Qianyuan tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Selain itu, dia tidak berada dalam kelompok yang sama dengan para pembudidaya laut. Jika dia mengetahui bahwa dia ada di sini, dia akan berpura-pura tidak melihatnya. Baiklah, Jin Liuyan mengangguk dan membuka pintu. Liuyan, kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Suara cemas Jin Qianyuan terdengar saat pintu dibuka. Namun, dia berhenti di tengah kalimat ketika dia melihat Wang Xian di dalam. Dia sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu harus melarikan diri dengan cepat. Jika komandan pasukan pembudidaya laut tiba, Anda tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika Anda mau. Ayah, wakil komandan Meng tidak mengejar kita, kan? Jin Liuyan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak. Wajah Jin Qianyuan menjadi dingin ketika dia menyebut wakil komandan Meng. Jika wakil komandan Meng tidak bersikeras untuk membalaskan dendam Haiwen,
mereka akan lebih percaya diri jika kota Laut Suci, tim pertempuran angin berkuda, Wang Xian, dan bawahannya ada di sini untuk mempertahankan kota. Sekarang Wang Xian telah diusir, mereka telah kehilangan satu level 9 dan 11 level 8 yang luar biasa. Meskipun hanya ada 12 dari mereka, kekuatan mereka setara dengan sebagian besar kekuatan kota Laut Suci. Sekarang setelah mereka diusir dengan paksa, jika kota Laut Suci tidak dapat mempertahankannya kali ini, dia akan mengambil risiko besar dan melaporkannya kepada raja. Sekarang binatang buas telah muncul di gerbang timur, gerbang barat, gerbang selatan, dan gerbang utara, mereka telah sepenuhnya mengepung kota Laut Suci. Dalam pertempuran ini, kita hanya bisa menang, bukan kalah. Gerbang timur dan gerbang utara memiliki binatang paling ganas. Gerbang timur akan dijaga oleh pasukan berkuda angin, sedangkan 3 gerbang lainnya akan dijaga oleh para ahli kota Laut Suci. Liu Yan, kamu ikuti aku. Jika terjadi sesuatu, ayah akan menjagamu dengan baik. Jin Qianyuan berkata dengan wajah cemberut. Jelas bahwa situasi saat ini telah melebihi harapannya. Binatang buas menyerang kita sekarang. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Jin Qianyuan, sedikit keterkejutan dan kegembiraan muncul di wajahnya. Dia segera berdiri. Mereka menyerang kita. Selain itu, jumlah binatang buas telah melebihi ekspektasi kami. Kami telah meminta bala bantuan dari kota Donghai, tetapi kami belum menerima balasan. Jin Qianyuan memandang Wang Xian dan tidak menyembunyikan apapun. Apakah begitu? Mata Wang Xian berkedip. Aku akan membantumu mempertahankan kota. Apa? Jin Qianyuan sedikit terkejut. Sedikit kegembiraan melintas di matanya saat dia menatap Wang Xian dengan tak percaya. Aku akan mempertahankan salah satu gerbang kota sementara tim pertempuran angin berkuda akan mempertahankan gerbang timur. Serahkan gerbang utara padaku. Mata Wang Xian berbinar. Sebelum jenderal pasukan pembudidaya laut tiba, binatang buas sudah tiba. Dia pasti bisa menggunakan periode waktu ini untuk memanen mayat sekelompok besar binatang buas. Dengan cara ini, dia bisa menebus sebagian kerugiannya. Itu benar. Wajah Jin Qianyuan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak bisa mempercayainya. Sekarang pasukan pembudidaya laut berusaha membunuhnya, dia bahkan membantu Laut Suci untuk menjaga kota. Langkah ini sangat menyentuh Jin Qianyuan. Tentu saja itu benar. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, terima kasih. Jin Qianyuan tidak bisa membantu tetapi meraih lengan Wang Xian dan berkata dengan emosional, saya berterima kasih atas nama semua orang di kota Laut Suci. Fiuh. Saat dia mengatakan itu, Jin Qianyuan menarik napas dalam-dalam, dengan mata sedikit merah, dia berkata, jika pemimpin pembudidaya laut benar-benar ada di sini, saya akan segera memberi tahu Anda. Ketika saatnya tiba, Anda dapat segera melarikan diri dan membantu kami mempertahankan kota Laut Suci. Bahkan jika saya, Jin Qianyuan, menyinggung Jenderal Tahai, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda. Itu adalah cinta sejati dalam menghadapi hidup dan mati. Lihatlah pemuda ini. Bahkan ketika para pembudidaya laut mengejar mereka, dia tetap membantu mereka untuk mempertahankan kota. Tindakan ini layak untuk berterima kasih kepada orang-orang di seluruh kota Laut Suci. Ini mengingatkannya pada terakhir kali monster menyerang kota. Dia masih bergegas ke bagian terluar kota dan membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Dia tersentuh. Wang Xian memandang Jin Qianyuan, yang sangat tersentuh hingga matanya sedikit merah. Dia sedikit terkejut karena dia tahu bahwa dia telah salah paham. Namun, itu baik-baik saja jika itu adalah kesalahpahaman. Untuk membunuh binatang buas, dia membantu kota Laut Suci yang menyamar. Selain itu, dengan informasi yang diberikan oleh wali kota-kota Laut Suci, dia akan dapat menghindari para penyusup jika mereka datang. Tidak perlu. Kota Laut Suci adalah separuh dari rumahku. Wang Xian tersenyum tipis. Terima kasih. Jin Qianyuan membungkuk dalam-dalam dan menatapnya. Komandan Wang, ayo kita keluar. Semua orang dari tim pertempuran angin berkuda sudah berada di gerbang timur. Ayo pergi ke gerbang utara. Oke, ada begitu banyak skarab tulang, setidaknya ratusan ribu. Selain itu, ada puluhan ribu binatang api bangau hijau di langit. Sekilas kita bisa melihat banyak binatang buas di atas peringkat 6 yang transenden. Bisakah kita mempertahankannya? Jika kita tidak bisa mempertahankannya, tamatlah kita. Saat ini, keempat gerbang kota semuanya diserang oleh binatang buas. Kita harus mempertahankannya. Jika tidak, kali ini tidak akan seperti kota Silai, di mana 600.000 hingga 700.000 orang akan melarikan diri. Jika kota Laut Suci dibobol, jutaan orang akan mati. Aku dengar itu adalah sekelompok binatang buas yang dikendalikan oleh Blood Savage Beast.
Mereka mencoba melahap darah kita untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Pada saat ini, di gerbang timur, tembok kota dipenuhi oleh banyak orang. Semua ahli di kota Laut Suci berkumpul di gerbang timur. Melihat binatang buas yang datang dari ribuan meter ke depan, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Chuck, jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan menerima misi kota Laut Suci ini. Beberapa kelompok tentara bayaran yang datang dari kota Laut Timur juga mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Wajah mereka serius. Ada terlalu banyak binatang buas, dan tingkat binatang buas itu jauh melampaui harapan semua orang. Kelompok tentara bayaran yang menerima misi itu memiliki ekspresi penyesalan di wajah mereka. Seharusnya baik-baik saja. Dengan para ahli dari tim pertempuran angin berkuda dan wakil komandan interpretasi setengah langkah dari Ocean Legion, mempertahankan kota seharusnya tidak menjadi masalah. Beberapa orang menghibur diri mereka sendiri di dalam hati mereka. Chuck, Komandan Wang benar-benar pergi. Jika Komandan Wang dan bawahannya tetap tinggal, itu pasti akan menjadi kekuatan tempur yang kuat. Ya, barusan, Komandan Wang meledak dengan kekuatan transenden peringkat 9 dan langsung menahan serangan wakil Komandan Meng. Kekuatannya sangat menakutkan. Jika ada Komandan Wang, kekuatan mempertahankan kota akan meningkat pesat. Aku benar-benar tidak menyangka korps pembudidaya laut akan melakukan hal seperti itu untuk keinginan egois mereka sendiri. Chuck, Komandan Wang di sini untuk membantu kota Laut Suci kita. Terlebih lagi, dia tampaknya adalah anggota dari kota Laut Suci kita. Sekarang, dia ingin melarikan diri. Di suatu tempat di tembok kota, lebih dari 10 ahli kota Laut Suci berkata dengan marah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Siapa Komandan Wang? Orang lain di tembok kota mendengar percakapan mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanpa ragu, para ahli dari Saint Sea Town memberitahu mereka segalanya. Chuck, dia sangat sombong. Setelah membunuh 4 orang, dia masih berani mengancam komandan. Pada akhirnya, dia bahkan meminta wakil komandan Korps Laut untuk membalas dendam untuknya. Ini terlalu tak tahu malu. Saya tidak menyangka Korps Samudra melakukan hal seperti itu. Chuck, Komandan Wang terbunuh dengan baik. Orang sombong ini harus dibunuh. Namun, Korps Samudra ini benar-benar bukan manusia. Pelankan suaramu. Orang-orang Korps Laut masih di bawah sana. Orang-orang berbicara dengan marah. Segera, berita itu menyebar. Segera, kebanyakan orang mengetahui tentang masalah ini. Pada saat ini, beberapa siswa dari 3 akademi di tembok kota sangat tidak puas dengan tindakan tentara pembudidaya laut. Bahkan para siswa Akademi Kelautan mulai goyah dalam keyakinan mereka. Apakah mereka akan bergabung dengan pasukan seperti itu di masa depan? Namun, tidak ada yang berani berbicara dengan keras, karena takut terdengar oleh pasukan pembudidaya laut di luar tembok kota. Lagi pula, mereka masih dibutuhkan untuk mempertahankan kota. Di gerbang barat, gerbang selatan, dan gerbang utara, berita tentang masalah ini menyebar, dan wajah banyak orang dipenuhi amarah. Menghadapi generasi kedua kaya yang sombong, tidak ada yang tidak membenci mereka. Pada saat yang sama, para pembudidaya laut yang telah membantu musuh juga dikutuk oleh mereka. Semuanya, berkonsentrasilah dan bersiaplah untuk menghadapi musuh. Di belakang kami adalah rumah kami. Jika kita kalah, anak-anak kita dan keluarga kita akan menjadi makanan binatang buas. Kita harus mempertahankan kota Laut Suci dan bertarung. Di gerbang utara, Presiden dari Asosiasi Perekrutan memandangi binatang buas yang padat dan berteriak dengan keras. Semua orang segera menghentikan kecaman mereka dan melihat ke depan. Mata mereka dipenuhi dengan kegugupan dan tekad. Wali kota ada di sini. Pada saat ini, suara seorang penjaga kota datang dari belakang. Wang Xian, Jin Qianyuan, dan yang lainnya terbang langsung ke posisi Presiden Asosiasi Perekrutan. Itu Komandan Wang. Itu Komandan Wang. Mengapa Komandan Wang ada di sini? Bukan. Apa, dia adalah Komandan Wang yang kalian bicarakan. Posisi gerbang utara dipenuhi oleh orang-orang dari kota Shanghai dan kota Xilai yang mengungsi ke sini. Ketika mereka melihat Jin Qianyuan dan Wang Xian tiba, mata mereka tertuju pada Wang Xian dan mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Komandan Wang, kamu. Presiden Asosiasi Perekrutan memandang Wang Xian dan berbicara dengan hormat. Dia kemudian menatap Jin Qianyuan. Komandan Wang adalah anggota kota Shanghai dan bersedia berjuang untuk kota Shanghai. Jika ada situasi lain, Komandan Wang akan segera pergi. Semuanya, perhatikan. Komandan Wang adalah seorang ahli di level 9 Transcendent dan 11 bawahannya juga di level 8 Transcendent.
Dengan bantuannya, kita pasti bisa mempertahankan rumah kita. Jin Qianyuan berkata dengan makna tersembunyi. Terima kasih, Komandan Wang. Terima kasih banyak. Di tembok kota, semua orang memandang Wang Xian dengan wajah penuh rasa terima kasih saat mereka berbicara dengan keras. Wang Xian sedikit malu. Dia datang ke kota Shanghai untuk sejumlah besar mayat binatang buas. Dia tidak menyangka mereka akan sangat berterima kasih padanya. Dia merasa sedikit malu. Dia melihat ke depan tembok kota. Semua orang di kota Shanghai berdiri di belakang tembok kota. Mereka melihat pertempuran dengan wajah memohon. 1,7 hingga 800 ribu orang di kota berjalan keluar dan berdiri diam di sana. Itu adalah pertempuran hidup dan mati. Dengarkan perintahku. Aku, Wang Xian, akan menjaga gerbang utara. Itu tidak akan rusak. Mereka yang pandai pertempuran jarak dekat, ikuti aku keluar kota untuk membunuh musuh. Mereka yang pandai mendukung, berdiri di bawah tembok kota. Mereka yang ahli dalam serangan jarak jauh, berdiri di atas tembok kota. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang ke langit di luar. Dia berteriak pelan. 11 Golden Swordfish segera berdiri di sisinya dan melihat ras binatang buas yang perlahan mendekat. Ya, Presiden Asosiasi Perekrutan berteriak kegirangan, ikuti perintah dan perintah Raja. Pertahankan kota Laut Suci kita. Membunuh. Aku tak terkalahkan. Ikuti perintah Raja. Di belakangnya, banyak prajurit yang setidaknya berada di level 3 Transcendent terbang keluar kota. Mereka berdiri di tanah dan berteriak keras. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia melihat ke depan. Matanya berbinar dengan kilau aneh. Gelombang pertama binatang buas yang dikaitkan dengan kayu. Kelemahan mereka terletak pada bintik-bintik ungu di bagian bawah leher mereka. Wang Xian menoleh dan segera melihat kelemahan binatang buas yang dikaitkan dengan kayu. Dia berteriak keras, bersiaplah, lawan. Ya, bukan hanya 5 spesies binatang buas yang menyerang kota Shanghai. Ada sekitar 10 dari mereka, yang jauh melampaui harapan kota Shanghai. Setan kayu adalah jenis binatang buas jenis kayu yang bukan milik spesies air. Lebih dari 100.000 setan kayu bergegas menuju kota Shanghai dengan suara keras. Bersiaplah untuk pertempuran. Bersiaplah untuk pertempuran. Bersiaplah untuk pertempuran. Pada saat yang sama, raungan terdengar dari 4 gerbang kota-kota Shanghai. Binatang buas sudah ada di depan mereka. Pertempuran telah dimulai. Orang-orang di kota Shanghai menghela nafas lega. Gerbang barat dan gerbang selatan memiliki binatang buas paling sedikit. Kota Shanghai memiliki formasi pertahanan. Di bawah formasi, binatang buas yang lemah tidak bisa menembus gerbang kota dan memasuki kota. Serangan jarak jauh, bunuh. Di gerbang utara, Wang Xian memandangi binatang buas yang berjarak 1000 meter itu dan memerintahkan dengan keras. Membunuh. Suara pembunuhan yang menghancurkan bumi terdengar. Setiap orang yang berdiri di tembok kota-kota Shanghai memerah. Semua orang mengangkat staf mereka. Energi padat berkumpul menuju tembok kota. Api merah, pedang air biru, bilah angin hijau. Serangan jarak jauh menutupi iblis kayu berduri ribuan meter jauhnya. Itu luar biasa. Meski penduduk kota Laut Suci relatif lemah, ada lebih banyak orang yang menjaga kota. Di antara 1,7 juta hingga 800.000 orang, 400.000 hingga 500.000 telah mencapai transendensi. Di antara mereka, ada hampir 100.000 orang yang berada di atas tingkat transendensi 1. Ada juga puluhan ribu orang di gerbang utara. Serangan yang dilancarkan oleh puluhan ribu orang juga menyebabkan kerusakan besar pada setan kayu berduri. Setan kayu berduri adalah gelombang pertama binatang buas yang datang untuk mencari kematian. Kebanyakan dari mereka berada di level 2 atau 3 dari alam luar biasa. Lanjutkan. Jangan berhenti. Wang Xian berdiri di udara dan memerintahkan dengan keras. Setelah serangkaian serangan, setidaknya puluhan ribu setan kayu berduri terbunuh. Namun, setan kayu berduri ini tak kenal takut saat mereka menyerang kota Shanghai. Serangan di tembok kota berlanjut. Hanya dalam 20 detik, 70.000 hingga 80.000 mayat setan kayu berduri telah jatuh di depan mereka. Namun, pada saat ini, setan kayu berduri juga menyerang. Setan kayu berduri memiliki 2 kaki hitam, dan tubuh bagian atas mereka berbentuk aneh seperti setan pohon. Setan kayu berduri di belakang sedikit lebih kuat daripada yang baru saja mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka, dan mereka biasanya berada di sekitar peringkat 3. Gunakan serangan suportif dan kekuatan supernatural pada warriors di depan. Mengenakan biaya. Ketika iblis kayu berjarak 500 meter dari tembok kota, Wang Xian memerintahkan dengan keras.
Ya, sekelompok prajurit yang ahli dalam serangan pendukung berdiri di bawah tembok kota dan segera menyerang para prajurit di depan. Mereka melepaskan energi pendukung ke tubuh mereka. Mengenakan biaya, 5 hingga 6 ribu prajurit menyerbu setan kayu tanpa ragu-ragu. Mereka memegang senjata mereka di tangan mereka dan menyerbu setan kayu di depan. Masing-masing dari mereka memiliki arus air dan buff pelindung bumi di tubuh mereka, memungkinkan kekuatan tempur mereka jauh melebihi level biasanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, 11 ikan todak emas tidak ragu sama sekali dan langsung menyerbu ke tengah formasi. Serang ke dalam formasi dan hancurkan formasi binatang buas. 11 pedang emas turun dari langit dan langsung membuka ruang kosong di kelompok binatang buas. Dengan satu serangan, setidaknya 5 hingga 6 ribu setan kayu berduri terbunuh. Membunuh. Orang-orang dari kota Shanghai juga bentrok dengan setan kayu berduri. Sinar-sinar pedang menebas ke depan. Setan kayu berduri melambaikan tangan mereka dan banyak duri menyerang para ahli dari kota Shanghai. Pertempuran sengit dimulai. Wang Xian berdiri di langit dan menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Ini hanya gelombang pertama dari binatang buas. Dia tidak bergerak tetapi menyaksikan seluruh medan perang. Saat pertempuran berlangsung, orang-orang di kota Shanghai di bawah mengandalkan dukungan dari orang-orang di belakang mereka dan kekuatan mereka sendiri yang kuat untuk membunuh setan kayu berduri satu persatu. Setan kayu duri jatuh satu demi satu. Jika Yingxuan ada di sini, dengan dukungan gelombang suaranya yang istimewa, saya khawatir kelompok binatang buas ini tidak akan berani menyerang. Wang Xian berdiri di langit dan memikirkan dukungan gelombang suara yang kuat dari Tang Yingxuan dan lumba-lumba. Dukungan semacam itu datang dari pikiran. Tidak hanya bisa meningkatkan kekuatan seseorang, tapi juga bisa mengurangi serangan musuh. Sekelompok orang di bawah tembok kota tidak memiliki dukungan pelatihan profesional. Sebaliknya, mereka jauh lebih lemah. Hah? Wang Xian melihat ke bawah dan menggerakkan lengannya sedikit. Di tempat dia meletakkannya, seorang pria parubaya sedang bertarung melawan dozen Wood Devils di depannya. Duri jatuh di tubuhnya, menyebabkan dia terhuyung-huyung. Armor bumi yang menopangnya dari belakang langsung dihancurkan. Ekspresinya sedikit berubah. Namun, pada saat ini, sebuah duri tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerang dadanya. Ekspresinya berubah drastis, dan keputusasaan muncul di matanya. Ini sudah berakhir. Bang! Namun, pada saat ini, sebuah perisai kayu melayang di depannya, benar-benar menghalangi tubuhnya. Dia sedikit terkejut, dan harapan untuk selamat muncul di wajahnya. Dia merasakan sumber energi dan mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi rasa syukur. Terima kasih, Komandan Wang, karena telah menyelamatkan hidupku. Dia meraung dan terus bertarung dengan wajah penuh semangat juang. Bertarung, bertarung. Wang Xian berdiri di langit. Petir yang menyambar kayu di tangannya akan mengarah ke bawah dari waktu ke waktu dan melepaskan perisai kayu. Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan hidup saya. Haha, terima kasih, Pak. Bertarung. Dalam perang, terutama perang melawan 100.000 atau bahkan 100.000 binatang buas, seseorang akan mati jika tidak berhati-hati. Ini adalah situasi yang sangat normal. Namun, dengan wawasan menakutkan dari cahaya dan mata naga api gelap di langit, Wang Xian mampu mendeteksi orang-orang yang berada dalam bahaya pada waktunya. Saat ini, Wang Xian memiliki kayu sambaran petir tingkat interpretasi kosong di tangannya. Jika dia ingin melepaskan perisai kayu untuk membantu mereka bertahan, dia bisa melakukannya dalam sekejap. Oleh karena itu, setiap orang yang mengancam jiwa diselamatkan dengan mudah oleh Wang Xian. Komandan Wang sangat mengagumkan. Dia mampu mengendalikan seluruh medan perang sambil berdiri di langit. Dia mampu secara akurat menyelamatkan setiap orang yang mengancam jiwa. Dia terlalu kuat. Kontrol yang mengerikan atas strateginya. Komandan Wang terlalu luar biasa. Tidak satu pun dari orang-orang kita yang mati. Saya terkesan. Dia benar-benar terlalu mengagumkan. Dengan keberadaan Komandan Wang, kami benar-benar beruntung. Kita bisa menahan segala jenis binatang buas yang menyerang kota. Tuan Wang dan orang-orangnya juga sangat kuat. Mereka telah membunuh 20.000 hingga 30.000 binatang buas. Di tembok kota, orang-orang di kota Laut Suci sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. Mereka merasa selama Wang Xian ada di sini, kota Laut Suci pasti bisa mempertahankan diri. Jin Qianyuan berdiri di tembok kota dan menatap Wang Xian dengan kaget. Berdiri dalam kehampaan, dia bisa menyelamatkan orang-orang yang hampir mati hanya dengan sentuhan biasa. Kontrol semacam ini memberinya perasaan mampu mendominasi dunia. Dia tidak bisa melakukan ini sama sekali.
Mungkin hanya seorang ahli di tingkat kekosongan yang berwawasan luas yang bisa melakukan ini. Namun, saat ini, pertempuran berlanjut di gerbang timur, gerbang barat, dan gerbang selatan. Namun, situasi di sana sedikit lebih intens. Bahkan jika skuadron kavaleri berada di gerbang timur, mereka masih menghadapi tempat serangan paling sengit. Mereka menderita kerugian besar. Dalam gelombang serangan pertama, mereka telah kehilangan setidaknya beberapa ratus orang. Meskipun beberapa ratus orang tidak banyak, ini hanyalah permulaan terlemah. Karena iblis kayu berduri telah dihancurkan, setiap orang harus kembali ke dasar tembok kota untuk beristirahat. Segera konsumsi pilnya. Semua dukungan yang bisa menghilangkan rasa lelah harus diberikan kepada para warriors. Binatang buas itu mendekat dari belakang. Semuanya, bersiaplah. Jangan lengah. Semakin jauh kamu melangkah, semakin kuat binatang buas itu dan semakin cepat kecepatan serangan mereka. Akan jauh lebih sulit bagiku untuk menyelamatkan kalian semua. Tidak ada yang bisa lengah. Jika tidak, kematian akan menunggu kalian semua. Wang Xian berdiri di langit dan memandangi iblis kayu berduri yang akan dibunuh. Dia memberitahu semua orang. Ya, sekelompok orang yang bertarung di depan mereka memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka. Setelah menyaksikan kekuatan Wang Xian, mereka semua menanggapi dengan hormat. Mereka segera sampai ke dasar tembok kota dan mulai pulih. Sekelompok orang yang mendukung mereka melepaskan energi air, energi cahaya, dan energi kayu untuk menghilangkan rasa lelah dan membantu mereka pulih. Selain itu, dengan bantuan ramuan, sekelompok orang yang baru bertarung lebih dari 10 menit bisa pulih dengan sangat cepat. Namun, Wang Xian tidak optimis. Setan impala hanyalah permulaan. Melihat ke kejauhan, Wang Xian menyipitkan matanya. Sekelompok sosok berwarna merah darah muncul di kejauhan. Tubuh merah darah mereka sedikit membusuk, dan orang bisa melihat darah segar mengalir keluar. Wang Xian mengungkapkan ekspresi heran. Pejalan bayangan darah. Muridnya sedikit menyempit. Wang Xian baru mengetahui tentang Blood Shadow Walker setelah dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang binatang iblis barbar darah. Blood Shadow Walker setara dengan binatang iblis barbar darah yang lebih lemah. Pejalan kaki bayangan darah ini dapat menyerap darah segar untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan kata lain, ketika mereka bertarung dalam genangan darah, mereka dapat sangat meningkatkan kemampuan pemulihan mereka dan sangat sulit untuk dihadapi. Namun, pejalan kaki bayangan darah ini sangat langka. Tanpa diduga, ada sekitar 70.000 hingga 80.000 dari mereka di medan perang. Di belakang mereka, ada binatang buas darah yang mengendalikan mereka. 1, 2, 3, 5 dari mereka. Semuanya berada di level 9 yang transenden. Wang Xian menoleh dan bergumam, selain 5 binatang buas darah di tingkat transenden 9, seharusnya ada lebih dari 10 pejalan kaki bayangan darah di tingkat 8 yang transenden. Ada juga 20 hingga 30 level 7 pejalan kaki bayangan darah, dan ratusan pejalan kaki bayangan darah level 6. Kekuatan mereka terlalu menakutkan. Jika bukan karena saya, tidak mungkin bertahan dengan kekuatan kota Shanghai. Namun, posisi gerbang utara bukanlah medan perang utama. Yang paling agresif adalah gerbang timur. Binatang buas dan binatang iblis yang menakutkan seperti apa yang ada di gerbang timur. Wang Xian berpikir sendiri. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Tujuan utamanya adalah berburu binatang buas. Jika dia bisa mengumpulkan semua mayat pejalan kaki bayangan darah ini, dia akan mendapat banyak keuntungan kali ini. Orang-orang yang datang menyerang kota kali ini akan sangat kuat. Akan ada 9 transenden di level 5, 15 di level 8, 31 di level 7, dan lebih dari 200 di level 6. Suara Wang Xian menyebar dalam radius beberapa kilometer. Ketika semua orang mendengar nomor ini, wajah mereka menjadi pucat. Bahkan Jin Qianyuan sedikit terpana. Ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Tidak mungkin. Ini jelas bukan medan perang utama. Bagaimana mungkin ada binatang buas yang mengerikan di sini? Sudah berakhir. Ya Tuhan, kota Laut Suci kita benar-benar selesai. Dalam sekejap, wajah semua orang dipenuhi kepanikan dan keputusasaan. Orang-orang biasa di kota Laut Suci yang bahkan belum mencapai tingkat transendensi langsung merasa penglihatan mereka menjadi gelap dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Kekuatan mereka belum mencapai tingkat transendensi. Akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Kita bisa bertarung. Ketika Wang Xian merasakan keputusasaan di wajah orang-orang di belakangnya, dia mengangkat alisnya sedikit dan berbicara dengan semangat juang. Kita bisa bertarung. Itu hanya 2 kata, tapi nadanya dipenuhi dengan keyakinan yang kuat.
Semua orang sedikit terkejut. Mereka menatap Wang Xian dengan tergesa-gesa dengan kegembiraan di mata mereka. Wang Xian memegang kayu sambaran petir di tangannya. Seekor naga biru perlahan muncul dari kayu sambaran petir dan berputar di sekeliling tubuhnya. Di mata semua orang, pemandangan ini mirip dengan dewa yang turun untuk menyelamatkan mereka. Kita bisa bertarung. Komandan Wang berkata kita bisa bertarung. Bertarung. Komandan Wang bisa saja kabur, tapi dia tetap tinggal di sini. Jika dia bilang dia bisa bertarung, dia pasti akan bertarung. Bertarung, bertarung, bertarung. Semua orang memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka saat mereka meraung keras. Untuk sesaat, semua orang di tembok kota meraung keras dengan wajah memerah. Berdiri dalam formasi pertempuran, suara mereka bergema di seluruh dunia. Ini adalah kekuatan yang diberikan Wang Xian kepada mereka. Pejalan bayangan darah telah tiba. Kali ini, lawannya sangat kuat. Semuanya, jangan berpisah. Saling menjaga dan saling bekerja sama. Kali ini, aku tidak bisa menyelamatkan kalian semua lagi. Selanjutnya, saya akan meluncurkan gelombang serangan pertama. Kalian semua mengikuti dari belakang. Wang Xian berteriak pelan dan menggerakkan tubuhnya. Dia melayang ribuan meter di depannya dan berdiri di sana. 11 Golden Swordfish berdiri di samping, menunggu kedatangan Blood Shadow Walker. Siap-siap. Mata Jin Qianyuan menunjukkan tatapan penuh tekad. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke bawah. Wali kota, lukamu belum sembuh. Presiden Asosiasi Perekrutan melihat Jin Qianyuan terbang. Ekspresinya sedikit berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Jika kita tidak bertarung sekarang, kapan kita akan menunggu? Wajah Jin Qianyuan dipenuhi dengan semangat juang. Dia berdiri di depan sekelompok prajurit dan berteriak, bertarung. Bertarung. Orang-orang di kota Laut Suci di belakangnya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tahu bahwa wali kota terluka parah. Sekarang dia bisa bertarung bersama mereka, semua orang tersentuh. Hehe, Wang Xian, yang melayang di langit, tersenyum tipis. Jika mereka tidak bisa mengekspos duri naga, mereka akan mampu membunuh semua 70.000 sampai 80.000 pejalan kaki bayangan darah sendiri. Namun, bahkan jika iblis aneh itu tidak bergerak, mereka masih bisa bertarung. Wang Xian mengungkapkan ekspresi percaya diri. Mengaum, mengaum, mengaum. Pejalan kaki bayangan darah mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Ditambah dengan tubuh mereka yang menakutkan, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Di belakang, 5 binatang iblis buas darah bersembunyi di antara mereka, mengendalikan mereka. 70 hingga 80.000 kereta bayangan darah menatap dengan dingin ke arah kota Laut Suci, membawa bau darah saat mereka berjalan dengan cepat. Mereka menginjak mayat dan darah iblis kayu berduri, yang membuat mereka semakin bersemangat. Pada saat ini, semua orang di tembok kota menahan napas, menatap binatang buas yang menyerang mereka. Semua orang mengertakkan gigi dan memegang senjata mereka dengan erat. Dunia kayu telah turun. Pesona roh. Pada saat ini, suara Wang Xian terdengar. Petir yang menyambar kayu di tangannya memancarkan cahaya hijau kebiruan yang menyilaukan. Cahaya menyelimuti langit yang gelap. Berdengung. Dia melepaskan kekuatan penuhnya. Dalam radius 2000 meter, pepohonan setinggi 100 meter muncul begitu saja. Ada lebih dari 1000 pohon, dan masing-masing dari mereka adalah pohon yang menjulang tinggi. Di bawah tatapan semua orang, pohon-pohon itu tampak membuka mata dan hidup kembali. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka melepaskan kekuatan yang menakutkan saat mereka secara langsung menghadapi 70.000 hingga 80.000 kereta bayangan darah. Kemampuan ilahi macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Komandan Wang sedang mencoba untuk memblokir pasukan 10.000 kuda sendirian. Blokir seluruh kota sendirian. Dia membela kota sendirian. Dia menghadapi pasukan sendirian. Turunnya dunia kayu dan pesona roh selalu menjadi kombinasi kemampuan Wang Xian yang paling kuat. Sekarang, dengan penambahan kayu sambaran petir di tangannya, Lightning Strike Wood berada pada tingkat interpretasi kosong. Serangan atribut kayu dijiwai dengan atribut petir. Kali ini, ribuan pohon yang turun dari dunia kayu memancarkan cahaya redup. Memiliki roh bisa memberi mereka kecerdasan. Bahkan jika kecerdasan mereka tidak tinggi, di bawah bimbingan Wang Xian, mereka dapat menggandakan kekuatan keturunan dunia kayu. Di depan gerbang utara, setelah kedatangan ribuan pohon yang tampak seperti setan pohon, semua orang memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Pepohonan melambai-lambaikan cabangnya yang padat dan menyerang pejalan kaki bayangan darah. Mengaum. 70.000 hingga 80.000 Blood Shadow Walker tidak menunjukkan rasa takut saat melihat Trin yang masuk.
Mereka melompat satu per satu. Energi gelap merah gelap membawa kekuatan korosif yang kuat dan menyerang kelompok Trin. Menyerang. Wang Xian, yang berdiri di udara, mengarahkan jari kayu sambaran petirnya. Cabang yang tak terhitung jumlahnya melambai pada pejalan kaki bayangan darah. Pejalan bayangan darah terlemah di garis depan memiliki kekuatan level 3 yang luar biasa. Namun, bagaimanapun, pohon-pohon ini adalah serangan terkuat Wang Xian. Itu hampir sebanding dengan pemogokan interpretasi setengah langkah kosong. Pada saat semua pohon menyerang, pejalan bayangan darah di garis depan mati dalam jumlah besar di bawah cabang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan hanya satu serangan, setidaknya 7.000 hingga 8.000 pejalan kaki bayangan darah telah mati. Ada juga beberapa ribu orang yang terluka parah. Bang bang bang. Sementara pejalan kaki bayangan darah panik, ribuan pohon yang tingginya ratusan meter melambai-lambaikan cabangnya lagi. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, suara tajam datang dari belakang Blood Shadow Strollers. Suara ini langsung menenangkan semua pejalan kaki bayangan darah, dan mata mereka yang hampir meneteskan darah mengungkapkan cahaya dingin. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Puluhan ribu bayangan darah Rambler langsung melompat ke arah sekelompok pohon yang menyerang. Lagi pula, keturunan kayu adalah kekuatan supernatural Wang Xian, dalam hal fleksibilitasnya agak tidak memadai. Namun, di bawah begitu banyak pohon, serangan kedua masih dengan mudah membunuh 3.000 hingga 4.000 pejalan kaki bayangan darah. Ho ho ho, raungan marah datang lagi, dan puluhan ribu pejalan kaki bayangan darah bergetar, dan tetesan hujan hitam menyerang pepohonan. Bes-bes, tetesan hujan hitam mendarat di pepohonan dan mengeluarkan suara yang tidak nyaman. Ketika pepohonan diserang dalam jumlah tertentu, mereka perlahan menghilang. Hal ini menyebabkan binatang iblis barbar darah yang dikendalikan dari belakang mengaum sekali lagi. Lebih banyak pejalan bayangan darah menyerang pepohonan satu per satu. Inilah waktunya. Wang Xian tersenyum saat melihat puluhan ribu pejalan kaki bayangan darah menyerang pepohonan satu per satu. Api naga api. Nyala api yang mengerikan keluar dari tangannya dan dilepaskan langsung di lokasi di mana dunia kayu sedang turun. Api dengan bantuan kayu. Saat nyala api mendarat di dunia kayu, api besar muncul. Mendesis, 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 mengaum, mengaum, mengaum. Blood Shadow Walker yang bergegas ke dunia kayu untuk menghancurkan pepohonan langsung diselimuti api. Api yang mengerikan langsung menelan lebih dari 10.000 pejalan kaki bayangan darah. Sungguh menakutkan. Ya Tuhan, kayu dan api atribut ganda. Terlalu kuat, terlalu kuat. Serangan Komandan Wang terlalu kuat. Dua serangan dari Komandan Wang ini secara langsung membunuh setidaknya 30.000 pejalan kaki bayangan darah, dan hampir setengahnya musnah. Ketika nyala api menyinari sekelompok orang di tembok kota, semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Kedua serangan itu telah menenggelamkan hampir 30.000 Blood Shadow Strider. Hampir setengah dari mereka telah terbunuh. Semua orang memandang Wang Xian seperti dia adalah iblis. Manusia, kamu layak mati. Suara brutal datang dari belakang. Suara itu serak dan tidak terdengar seperti manusia. Wang Xian menatap ke belakang dengan ekspresi dingin. Dia mengangkat kayu sambaran petir di tangannya dan berteriak, "Fight!" Bertarung. Orang-orang di kota Shanghai di belakang mereka sangat bersemangat. Mereka mengangkat senjata dan berteriak keras. Dua serangan Wang Xian telah membantu mereka menghabisi setengah dari Blood Shadow Ramblers. Jika mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka tidak akan berguna. Ao Jian, kalian semua, serang aku. Wang Xian berteriak pelan. Matanya terkunci pada 5 binatang iblis barbar darah di belakangnya. Dengan lompatan, dia menyerang ke belakang. Mengaum, mengaum. Satu persatu, pejalan kaki bayangan darah melihat Wang Xian terbang ke arah belakang dari langit. Mereka melompat dan menyerangnya. Ribuan pejalan kaki bayangan darah terbang. Ao Jian dan yang lainnya melambaikan tangan mereka dan 11 sinar pedang emas menebasnya. Dentang, dentang, dentang. Mayat pejalan bayangan darah, yang telah terbelah menjadi dua, jatuh ke tanah. Bunuh dia. Suara brutal datang dari belakang. Sekelompok pejalan bayangan darah, yang berada di level 8 Transcendent, menyerang Wang Xian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, 5 binatang buas darah, yang berada di level 9 Transcendent, juga menyerang. Suara mendesing. 5 binatang buas darah itu seperti hantu. Bayangan darah melintas dan muncul di belakang Wang Xian dalam sekejap. Cakarnya yang tajam menyerang tepat di punggungnya. HMPH. Wang Xian mendengus dingin. Lengannya berubah seketika dan berubah menjadi cakar naga yang berukuran 2-3 meter.
Cakar naga bertabrakan dengan serangan Blood Barbarian Demonic Beast. Ledakan. Setelah tabrakan yang mengerikan, tubuh binatang iblis barbar darah dikirim terbang mundur. Mata Wang Xian berkilat. Aliran api mendarat di tubuh binatang iblis barbar darah secara instan. Ini adalah nyala kayu tak berujung. Ah! Api mendarat di tubuhnya, menyebabkannya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Darah di tubuhnya bergejolak, tetapi tidak mampu memadamkan api yang mengerikan itu. Bes. Wajah Demonic Beast dipenuhi ketakutan saat darah di tubuhnya bergejolak. Sejumlah besar darah melilit api dan jatuh ke tanah. Baru setelah itu berhasil lolos dari pembakaran api kayu yang tak ada habisnya. Bayangan setan darah. Pada saat ini, bayangan darah yang memenuhi langit tiba-tiba muncul di sekitar Wang Xian. Itu adalah kemampuan supernatural dari Blood Demon Beast, Blood Demon Shadow. Blood Demon Beast unggul dalam kecepatan. Di bawah pengaruh kemampuan supernatural, bayangan iblis darah, 5 iblis darah mengeluarkan puluhan ribu bayangan iblis darah dan langsung mengelilinginya. Senyum tipis muncul di wajah Wang Xian saat dia mengukur sekelilingnya dengan matanya yang menyihir. Bayangan iblis darah menyerangnya, dan Wang Xian bertindak seolah-olah dia akan menerimanya. Namun, sesosok muncul diam-diam di belakangnya dan menyerangnya. Membunuh. Setan aneh itu bisa dianggap sebagai leluhurmu. Sedikit penghinaan muncul di mata Wang Xian. Dia mencakar di belakang dengan cakar naganya. Pergilah ke neraka, kehampaan yang menghancurkan emas. Cakar naga langsung berubah warna menjadi keemasan. Kekosongan yang menghancurkan emas dapat digunakan untuk serangan target tunggal serta serangan efek area. Seolah-olah dapat merobek kekosongan Flash Golden Flash masa lalu. Ah! Dengan jeritan yang menyedihkan, Blood Barbarian Demonic Beast, yang berada di level 9 yang transenden, melebarkan matanya. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak percaya bagaimana Wang Xian menemukannya. Bayangan darah yang memenuhi langit adalah salah satu kemampuan paling kuat dari binatang iblis barbar darah. Wang Xian melambaikan cakar naganya dan tubuhnya jatuh ke bawah. Ada lubang seukuran kepala manusia di dadanya. Serangan satu target dari kehampaan yang membelah emas menembus tubuhnya secara langsung. Bunuh dia, bunuh dia. Melihat salah satu rekan mereka terbunuh, 4 binatang iblis buas darah lainnya meraung dengan marah. Semua bayangan darah mengeluarkan suara yang sama, menyebabkan seseorang merasa pusing. Bunuh salib iblis darah. Pada saat ini, niat membunuh yang menakutkan turun sekali lagi. Cross kill datang dari 4 arah berbeda. Palang merah kegelapan yang mengandung aura iblis yang kuat seperti simbol salib penghakiman. Ruang itu sepertinya diisi dengan ruang hampa. Ditemani oleh Blood Demon Cross Kill adalah 4 sosok ganas dan menakutkan berukuran 2 meter. Cakar tajam mereka mengeluarkan bau darah yang kental saat mereka menyerang. Binatang iblis buas darah ini menyerang satu demi satu. Seorang ahli biasa tingkat 9 yang luar biasa tidak akan mampu menahan mereka sama sekali. Wang Xian melihat serangan mengerikan yang terus-menerus dengan ekspresi takjub di wajahnya. Pantas saja Wakil Komandan Meng memiliki luka panjang di dadanya. Jika dia menghadapi 10 atau lebih monster darah iblis tingkat 9 transenden, dia akan terluka parah jika dia tidak berhati-hati. 4 serangan silang iblis darah tiba pada saat yang sama dengan niat membunuh ganda di belakang mereka. Wang Xian berdiri di sana. Saat serangan salib iblis darah datang, mereka menembus tubuhnya. 4 binatang iblis barbar darah juga sedikit terpana. Serangan mereka berhenti seketika. Mati. Kayu sambaran petir di tangan Wang Xian memancarkan cahaya biru kehijauan. Petir mengelilinginya dan menarik seberkas petir. Itu menyerang binatang iblis barbar darah secara langsung. Mengaum, mengaum, mengaum. The Blood Barbarian Demonic Beast tidak bisa mengelak tepat waktu dan tenggelam ke dalam kepalanya. Binatang iblis barbar darah kedua telah mati. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Duri menjulur keluar dari kayu sambaran petir dan menyerang 3 binatang iblis barbar darah lainnya. Pada saat yang sama, ketika Wang Xian berperang melawan 5 binatang iblis barbar berdarah, pertempuran di medan perang telah meletus sepenuhnya. Ao Jian dan 11 orang secara langsung bertahan melawan 15 pejalan kaki bayangan darah yang berada di level 8 yang transenden. Ke-11 orang itu memiliki kekuatan supernatural yang bersatu dan jurus pedang yang bersatu. Mereka tidak dirugikan saat bertarung melawan 15 pejalan kaki bayangan darah. Ao Jian bahkan menggunakan kekuatan gaibnya untuk mengejutkan mereka dan langsung membunuh seorang pejalan kaki bayangan darah yang berada di tingkat transenden 8. Di lokasi yang paling dekat dengan gerbang utara,
Wali Kota Jin Qianyuan dan Presiden Asosiasi Perekrutan telah memimpin orang-orang di Kota Laut Suci untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan pejalan bayangan darah. Namun, penduduk Kota Laut Suci benar-benar ditekan oleh lebih dari 40.000 pejalan kaki bayangan darah. Meskipun Jin Qianyuan terluka, masih sangat mudah baginya untuk melepaskan kekuatan level 8 yang transenden. Presiden Asosiasi Perekrutan juga merupakan pembangkit tenaga listrik level 8 yang transenden. Semua pejalan bayangan darah level 8 yang transenden ditahan oleh Ao Jian dan yang lainnya. 5 binatang buas darah juga ditahan oleh Wang Xian. Ketika mereka dihadapkan dengan pejalan kaki bayangan darah yang tidak berada di level 8 transenden, mereka tidak merasakan banyak tekanan. Jin Qianyuan dan Presiden Asosiasi Tentara Bayaran sedang membantai binatang buas ke segala arah. Mereka membantai binatang buas satu persatu dalam hiruk-pikuk. Di tembok kota, sekelompok orang dengan gila-gilaan melancarkan serangan ke tanah. Langit dipenuhi dengan serangan, menenggelamkan Blood Shadow Walkers satu persatu. Ini semua berkat Komandan Wang. Kalau tidak, kita akan tamat. Haha, ini terlalu mudah. Komandan Wang dan anak buahnya bertahan melawan binatang pengepungan tingkat atas. Wali kota dan yang lainnya jauh lebih mudah. Apakah kamu melihat itu? Komandan Wang telah membunuh 2 monster tingkat 9 yang transenden. Dia terlalu kuat. Di tembok kota, semua orang menghela nafas lega. Dengan Komandan Wang di gerbang utara, mereka benar-benar mempertahankannya. Setiap orang memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka. Berdengung. Namun, pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah seluruh kota Laut Suci telah terguncang. Dalam sekejap, kebisingan di seluruh tembok kota berhenti. Bahkan Jin Qianyuan dan yang lainnya, yang membantai kereta bayangan darah di bawah, memiliki sedikit perubahan ekspresi saat mereka buru-buru melihat ke belakang. Bagaimana situasinya? Mengapa saya merasa seolah-olah seluruh kota telah terguncang? Seorang pemuda mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Itu formasi. Ini adalah formasi penjaga kota Saint Sea Town yang hebat. Serangan kuat telah mendarat di formasi. Seorang lelaki tua berseru dengan wajah penuh keterkejutan. Berdengung. Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, seluruh kota Laut Suci bergetar sekali lagi. Seseorang menyerang formasi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada gerbang kota yang tidak dijaga? Apa yang terjadi di gerbang kota lainnya? Apa yang sedang terjadi? Formasi susunan bergetar 2 kali berturut-turut, menyebabkan ketakutan muncul di wajah semua orang. Formasi susunan adalah garis pertahanan terakhir dari seluruh kota Laut Suci, dan itu juga merupakan situasi putus asa terakhir. Ini berarti gerbang kota hilang, yang berarti kota Laut Suci telah mencapai saat paling kritis. Ini membuat semua orang merasakan ketakutan yang mendalam. Begitu gerbang kota dibobol, ratusan ribu binatang buas akan memasuki kota. Ini adalah bencana besar bagi semua orang. Mundur, mundur. Pada saat ini, di gerbang timur, wajah wakil komandan resimen Meng dipenuhi ketakutan saat dia berteriak pada pasukan kavaleri. Di depan mereka, ada ratusan ribu setan laut yang berkeliaran. Di belakang setan laut berkeliaran, ada lebih dari 30 binatang setan darah barbar mengambang. 5 dari binatang buas darah berdiri di tengah. Meski jaraknya ribuan meter, mereka masih bisa merasakan bau darah yang menyengat di tubuh mereka. 5 binatang buas darah interpretasi setengah langkah kosong, mendekati 30 peringkat 9 dan peringkat 8 binatang buas darah yang luar biasa. Selain monster laut pengembara yang kuat, kekuatan setiap monster laut pengembara tidak kurang dari peringkat 3 yang luar biasa, dan bahkan ada banyak monster luar biasa peringkat 7, 8, dan peringkat 9. Bencana. Ini adalah bencana yang tidak bisa dilawan oleh kota Laut Suci. Bahkan tim pertempuran angin berkuda dari Ocean Corps melarikan diri ke kota Laut Suci di bawah perintah Wakil Komandan Meng. Saat ini, tim pertempuran angin berkuda hanya memiliki sekitar 2.000 orang. Ada terlalu banyak binatang iblis yang kuat. Kami tidak bisa melawan mereka. Kami tidak bisa melawan mereka sama sekali. Para siswa dan instruktur dari 3 akademi menjadi pucat ketika mereka melihat tim pertempuran angin kembali ke kota Laut Suci. Mereka berjalan mendekat dan berteriak, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah bala bantuan dari East Sea City sudah tiba? Menyerang. Jangan berhenti menyerang. Wakil Komandan Resimen Meng, yang telah kembali ke tembok kota, tidak langsung menjawab ketika mendengar kata-kata cemas mereka. Sebaliknya, dia berteriak keras. Dia memandang orang-orang dari 3 akademi dan berkata dengan wajah muram, saya belum menerima jawaban apapun. Saya akan meminta bala bantuan.
Menyerang, menyerang. Ada jutaan jenis kita sendiri di belakang kita. Di belakang kami adalah rumah kami. Orang tua dan anak-anak kita, serang. Kita tidak boleh membiarkan mereka masuk. Teriakan serak terdengar dari tembok kota di gerbang timur. Di bawah mereka, tidak ada orang di luar. Karena mereka tidak dapat mempertahankan kota, bunuh diri bagi mereka untuk tetap berada di luar saat ini. Ukuran binatang buas itu benar-benar di luar dugaan semua orang di kota Laut Suci, dan itu juga di luar dugaan korps pembudidaya laut. Skarab tulang yang menyerang kota pada awalnya sangat kuat, tetapi mereka semua dibunuh oleh korps pembudidaya samudera, orang-orang dari 3 akademi, dan korps tentara bayaran yang datang ke kota Laut Suci untuk menjalankan misi mereka. Namun, yang tidak mereka duga adalah gelombang kedua binatang buas tiba satu demi satu. Monster laut pengembara memiliki 6 kaki, kepala runcing panjang, dan ekor panjang. Ada duri tajam panjang di ujung ekornya, dan masing-masing sangat kuat. Saat monster laut pengembara muncul, semua orang di gerbang timur memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Namun, ketika mereka tidak bertarung lama, monster buas darah yang menakutkan tiba-tiba muncul. Lebih dari 30 binatang buas darah yang sangat kuat langsung mengalahkan semua orang yang menjaga gerbang timur. Bahkan wakil komandan Meng segera memerintahkan semua prajurit untuk kembali ke tembok kota. Melaporkan kepada jenderal, melapor kepada Tuan Kota Lei, 5 monster buas darah tingkat interpretasi kosong setengah langkah telah muncul di luar kota Laut Suci, dan mendekati 30 peringkat 8 atau peringkat 9 monster buas darah yang luar biasa. Dengan kekuatan kami tidak bisa menahan mereka sama sekali. Kami perlu mengirimkan ahli tingkat interpretasi batal. Tolong beri kami instruksi, Jenderal. Di tembok kota, wakil komandan Meng terus menghubungi pelat batu komunikasi. Apa kemungkinan munculnya binatang tingkat interpretasi kosong? Tidak lama kemudian, wakil komandan Meng menerima balasan dari Tuan Kota Lei di atas lempengan batu komunikasi. Tidak mungkin untuk memprediksi apakah ada binatang buas darah tingkat interpretasi kosong di belakang kita. Perlombaan Blood Savage Beast mengendalikan terlalu banyak binatang buas. Menurut pertahanan kota Laut Suci saat ini, mereka paling banyak dapat bertahan selama 10 menit lagi. Setelah 10 menit, formasi susunan kota Laut Suci akan hancur. Wakil komandan Meng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan cepat. Apakah orang yang membunuh Xiao Wen masih di sana? Saat ini, wakil komandan Meng tiba-tiba mendapat balasan dari atasannya, Sang Jenderal. Wakil komandan Meng sedikit terdiam saat melihat pesan ini. Di mata para ahli, nyawa jutaan orang di sebuah kota bahkan tidak sebanding dengan nyawa putranya. Mereka seharusnya melarikan diri. Wakil komandan Meng menjawab langsung, selain itu, Jenderal, darah binatang iblis biadab menyerang kota dengan sejumlah besar binatang buas. Keempat gerbang kota semuanya dijaga oleh binatang buas. Mereka ingin membunuh semua orang di kota Laut Suci dan menghisap darah setiap orang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Yang lemah akan kesulitan melarikan diri. Jika sudah terlambat, regu penunggang angin mungkin tertinggal di sini. Seorang pria parubaya di kamp militer kota Laut Timur terdiam dengan wajah gelap. 3 mayat terbaring di depannya. Darah sudah menutupi tanah, membuat ruangan itu sangat berdarah. Pria parubaya itu minum segelas anggur. Apakah kamu melarikan diri? Kemanapun kamu lari, aku tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu berani membunuh anakku. Mata pria parubaya itu sangat acuh tak acuh. Dia melihat pelat batu komunikasi di depannya dan menjawab, jika ada binatang iblis interpretasi kosong muncul, tinggalkan kota Laut Suci. Void interpretasi binatang setan masih belum diketahui. Wakil komandan Meng melihat pesan Sang Jenderal dan segera menjawab. Tidak ada waktu. Serahkan kota Laut Suci. Kamu kembali. Ada 5 binatang iblis interpretasi setengah langkah yang kosong di sana. Mungkin ada binatang iblis interpretasi kosong. Kerajaan akan membiarkanmu menyerah. Namun, pada saat ini, pesan Tuan Kota Lei telah dikirimkan. Wakil komandan resimen Meng sedikit terpana saat melihatnya. Kemudian, dia perlahan menganggukkan kepalanya. Dia melihat ke depan. Lebih dari 30 binatang iblis buas darah yang menakutkan berdiri di kehampaan seolah-olah mereka adalah penguasa dunia. Di belakang mereka, mungkin ada binatang iblis tingkat interpretasi kosong. Pada saat ini, bahkan jika mereka mengirim binatang iblis tingkat interpretasi kosong, itu akan terlambat. Kota Laut Suci juga akan dihancurkan. Namun, jika ahli alam kekosongan berwawasan datang, akan ada ahli alam kekosongan berwawasan yang bersembunyi di antara binatang iblis. Sebaliknya, itu akan menimbulkan ancaman tertentu bagi ahli alam kekosongan yang berwawasan luas.
Seseorang tidak dapat mempertaruhkan nyawa seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas hanya karena kota Sein Si telah 100% hancur. Namun, jika seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas datang, setidaknya 1 juta orang akan diselamatkan. Wakil Komandan Meng menghela nafas sedikit. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Bahkan jika seorang ahli interpretasi hampa menyelamatkan 1 juta orang, di mana jutaan pengungsi ini akan ditempatkan? Jika mereka semua ditempatkan di kota Laut Timur, niscaya akan membebani kota Laut Timur dan mengganggu kedamaian dan ketertiban kota Laut Timur. Oleh karena itu Tuan Kota Lei dan eselon atas kerajaan diam-diam mengakui kematian sekelompok orang ini. Ada banyak kota di benua transendental yang telah dilanggar. Mereka tidak terlalu memperhatikan satu kota pun. Ayo pergi, pasukan penunggang angin, ikuti aku. Segera kembali ke kota Laut Timur. Ketika Wakil Komandan Meng melihat pesan itu, dia melihat ke arah binatang yang hendak mencapai dasar tembok kota dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, anggota regu pengendara angin tertegun sejenak, lalu langsung mengangguk. Ayo pergi. Di bawah tatapan kaget semua orang di tembok kota, semua orang dari Korps Pembudidaya Laut terbang langsung ke arah kota Laut Timur. Tinggalkan kota dan larilah. Ini, Wakil Komandan Meng. Wakil Komandan Meng, apa yang kamu coba lakukan? 3 akademi dan semua orang di tembok kota melebarkan mata mereka dan berteriak panik. Namun, Korps Pembudidaya Laut tidak menjawab. Mereka melaju menuju kota Laut Timur secepat mungkin. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat ini, semua instruktur dari 3 akademi menerima pesan dari akademi. Sein Si Town meninggalkan penjaga, segera kembali. Sein Si Town meninggalkan penjaga, segera kembali. Kesembilan kata ini membuat para guru dari 3 akademi sedikit terkejut. Panggil semua akademi, segera kembali ke East Sea City. Para guru dengan cepat bereaksi dan berkata dengan keras ke semua akademi. Apa? Pada saat ini, semua orang di tembok kota Gerbang Timur yang terkejut mengerti. Tentara pembudidaya laut telah menerima perintah untuk melarikan diri. Mereka telah meninggalkan kota dan melarikan diri. Orang-orang dari 3 akademi besar juga menerima perintah untuk segera mengungsi ke kota Laut Timur. Semua orang terpana. Kota Laut Timur akan meninggalkan mereka. Seluruh kerajaan bintang bulan akan meninggalkan mereka. Menghadapi ratusan ribu binatang buas dan binatang iblis yang menakutkan di depan, mereka akan menghadapi konsekuensi kehancuran kota dan kehidupan mereka. Ayo ayo, Ocean Corps langsung kabur. 3 akademi juga lolos. Ini sudah berakhir. Kota Laut Suci kita sudah selesai. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kota Laut Suci kita sudah selesai sepenuhnya. Saya tidak ingin mati. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus melarikan diri. Kita juga harus melarikan diri. Cepat-cepat. Semua orang panik di Gerbang Timur. Korps Laut dan 3 akademi adalah pasukan utama yang menjaga Gerbang Timur. Sekarang setelah mereka melarikan diri, itu berarti kota Laut Suci telah ditinggalkan. Itu berarti mereka sudah mati. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Binatang buas sudah tiba di gerbang kota. Kerajaan sudah menyerah pada kita. Kami ditakdirkan. Kota Laut Suci kita akan diserang oleh binatang buas. Lari, cepat lari. Untuk sesaat, orang-orang kota Laut Suci di gerbang timur berantakan. Semua orang biasa yang menunggu di jalanan untuk mempertahankan kota mendengar berita ini dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka bahkan terhuyung-huyung. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bu, apakah kita masih bisa bertahan? Aku tidak ingin mati, tapi kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kami terlalu lemah. Semua orang di gerbang timur putus asa. Beberapa kelompok tentara bayaran dari kota Laut Timur melihat korps pembudidaya laut dan orang-orang dari 3 akademi melarikan diri, dan wajah mereka berubah secara dramatis. Mereka buru-buru mengikuti di belakang dan melarikan diri menuju kota Laut Timur. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan bersemangat terdengar. Sekelompok tentara bayaran yang baru saja terbang keluar kota melihat dengan ngeri bahwa puluhan ribu monster laut yang berkeliaran menyerang mereka. Binatang iblis ini akan membunuh kita semua. Salah satu pemimpin kelompok tentara bayaran memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, lari. Berlari. Lari-lari. Tidak hanya kelompok tentara bayaran dari kota Laut Timur, tetapi juga beberapa orang dari kota Laut Suci ingin melarikan diri. Namun, kebanyakan dari mereka kembali ke keluarga mereka dengan putus asa. Nak, istri, ayah, kemarilah. Ayah,
Ayo pergi. Aku akan membawamu pergi. Seluruh sisi timur kota Laut Suci berada dalam kekacauan. Beberapa orang bisa melarikan diri, tetapi beberapa orang tidak bisa karena ini adalah rumah dan keluarga mereka. Jika mereka melarikan diri, apa yang akan terjadi pada keluarga mereka? Selain itu, bahkan jika mereka lari keluar kota, apakah mereka dapat melarikan diri? Kemana? Jika mereka lari ke kota Laut Timur, dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan mati di jalan. Semua orang putus asa. Ratusan ribu orang di seluruh wilayah timur berteriak dan menjerit ketakutan. Tangisan anak-anak, isak tangis para wanita, dan desahan tak berdaya dari lelaki tua itu sepertinya menandakan kematian. Kematian akan datang. Bas-bas. Suara gemetar dari formasi Arai terdengar. Menurut serangan binatang buas di bawah, seluruh kota Laut Suci akan jatuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Bahkan, jika sekelompok binatang buas darah menyerang, formasi pelindung seluruh kota Shanghai mungkin akan hancur dalam 1 atau 2 menit. Saat itu, 1,7 hingga 800 ribu orang akan seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih di depan kelompok binatang buas ini. Hah! Pada saat ini, Wang Xian, yang bertarung melawan 3 monster buas darah tingkat 9 yang luar biasa di gerbang utara, merasakan getaran yang datang dari kota Shanghai. Dia sedikit terkejut dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Ini buruk. Tentara pembudidaya laut dan orang-orang dari 3 akademi besar telah meninggalkan kota dan melarikan diri. Gerbang timur telah hilang dan akan dibobol. Pada saat ini, suara ketakutan seorang pria parubaya datang dari posisi tembok kota. Murid Wang Xian sedikit mengerut. Tentara pembudidaya laut sebenarnya telah meninggalkan kota dan melarikan diri. Mengapa kerajaan bintang bulan tidak mengirim ahli alam kekosongan yang berwawasan ke sana? Mengapa mereka meninggalkan kota Laut Suci dan 1,7 hingga 1,8 juta orang begitu saja? Ini menyebabkan dia tercengang. Lakukan. Dengan lambaian tangan Wang Xian, seluruh ruang berubah menjadi kegelapan. Ah! Setan aneh itu mulai bergerak. 3 tangisan menyedihkan Savagebis berwarna merah darah bisa terdengar. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung menuju tembok kota. Ketika dia lewat, dia melihat Aujian 11 dan yang lainnya masih berkelahi. Dia dengan santai membunuh Blood Shadow Walker yang berada di level Transcendent 8. Hanya ada sekitar 10.000 binatang buas di gerbang kota, dia segera menyerang. Komandan Wang, ini buruk. Kerajaan telah menyerah pada kota Laut Suci. Kota Laut Suci sudah selesai. Pada saat ini, Jin Qianyuan terbang. Matanya sedikit merah saat dia menggeram pada Wang Xian. Berlari. Komandan Wang, Anda harus lari. Kota Laut Suci tidak bisa lagi dipertahankan. Di gerbang timur, ada lebih dari 30 binatang buas berdarah yang berdiri di kehampaan seperti raja. Di antara mereka, ada 5 eksistensi tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. Jin Qianyuan melanjutkan dengan wajah penuh keputusasaan. Apa? Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Ada 5 binatang iblis tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. Meninggalkan kota dan lari. Mereka sudah pergi. Wang Xian mengerutkan kening dan bertanya. Ya, gerbang timur sudah tidak dijaga lagi. Formasi hanya dapat bertahan selama beberapa menit. Laut Suci tidak tahan lagi. Jin Qianyuan menghela nafas berat. Komandan Wang, terima kasih banyak. Aku ingin. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan terbang menuju tembok kota. Wang Xian ragu sejenak sebelum terbang menuju tembok kota. Wali kota, wali kota. Ketika Wang Xian sedang berdiri di tembok kota, dia mendengar suara orang-orang berteriak untuk Jin Qianyuan. Ratusan ribu orang di tembok kota dan sekitarnya telah menerima berita dari gerbang timur. Dibandingkan dengan kekacauan di gerbang timur, tidak ada kekacauan karena tempat itu sudah dijaga. Namun, wajah semua orang sangat pucat dan mata mereka dipenuhi keputusasaan. Satu persatu, penjaga kota di kota Shanghai berteriak memanggil Jin Qianyuan. Di bawah, semua orang memandang wali kota. Beberapa dari mereka sudah berteriak putus asa. Jin Qianyuan berdiri di tembok kota dan memandangi ratusan ribu orang di bawah. Ketika dia melihat keputusasaan mereka, matanya menjadi sedikit merah. Wali kota, bisakah kita mempertahankan rumah kita? Pada saat ini, suara renyah datang dari bawah. Seorang wanita sedang menggendong seorang anak laki-laki, dan mata cerah anak kecil itu sedang menatapnya. Ketika wanita itu mendengar anaknya berbicara, dia segera menutup mulutnya. Ayah, jika kita pergi apa yang akan terjadi pada mereka? Di samping Jin Qianyuan, Jin Liuyan menarik lengan baju ayahnya dan melihat ke bawah,
air mata tidak bisa membantu tetapi mengalir di wajahnya. Ibu dibunuh oleh binatang buas saat itu. Tidak apa-apa jika kita tidak pergi. Mungkin kita bisa bertahan. Tubuh Jin Qianyuan sedikit gemetar saat mendengar kata-kata putrinya. Dia mengangkat kepalanya, takut air mata akan mengalir di wajahnya. Wali kota, jalankan sebanyak mungkin orang. Kamu kuat. Bawa wanita muda itu dan lari dulu. Kami tidak menyalahkan Anda. Kami tidak memiliki cara untuk mengembalikan masalah ini. Seorang penatua di sampingnya menghela nafas dan melihat ke bawah. Ada lebih dari 10 orang di sana. Mereka semua adalah keluarganya. Dengan kekuatan peringkat 6 transendennya, dia bisa lari, tapi dia tidak bisa. Dia terbang dan memeluk cucunya dengan senyum di wajahnya. Jin Qianyuan menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi tegas perlahan muncul di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan meraung keras, bertarung. Berjuang, gerbang utara telah dijaga. Ayo jaga gerbang timur. Selama masih ada secercah harapan, aku, Jin Qianyuan, tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran di kota Laut Suci, aku tidak akan meninggalkan kota dan melarikan diri. Dia meraung dengan sekuat tenaga, jika seseorang ingin pergi, aku tidak menyalahkanmu. Jika seseorang ingin bertarung, ikuti aku ke gerbang timur dan pertahankan kota. Dengan itu, dia terbang langsung ke gerbang timur. Melihat ayahnya, Jin Liuyan tersenyum dengan air mata berlinang dan mengikuti di belakangnya. Bertarung, membunuh. Bahkan jika kita mati, kita harus membunuh binatang buas. Ikuti wali kota dan lindungi rumah kita. Setelah 3 detik hening, gerbang utara tiba-tiba gempar. Satu persatu pemuda parubaya dengan mata merah berteriak keras dan langsung menyusul wali kota. Cucu, tunggu kakek di sini. Kakek akan pergi dan menaklukkan sebidang tanah suci untukmu. Pria tua yang terbang menyentuh cucunya dengan lembut dan terbang. Tidak ada pengecut di kota Laut Suci kita. Bertarunglah, meski itu berarti kematian. Kota kedatangan barat kami telah dikalahkan. Mari kita akhiri ini untuk selamanya. Orang-orang di kota Laut Suci terbang satu persatu. Bahkan mereka yang berada di tingkat transendensi pertama mengikuti di belakang. Menghadapi situasi putus asa, mereka memilih untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, bahkan jika mereka sudah tahu bahwa kematian tepat di depan mereka. Mendesah, Wang Xian menatap Jin Qianyuan yang kehilangan pergelangan tangannya. Dia bisa saja melarikan diri, tapi dia malah memilih untuk bertarung. Melihat para prajurit kota Shanghai yang bertempur dalam pertempuran berdarah untuk keluarga dan anak-anak mereka, Wang Xian sedikit tersentuh. Awalnya saya ingin pergi setelah mendapatkan gelombang mayat binatang buas. Sekarang, sepertinya aku harus bertarung dengan mereka. Saya harap tidak ada ahli interpretasi yang batal. Jika tidak, aku akan mati dan harus pergi ke Istana Naga untuk menunggu kebangkitanku. Wang Xian tersenyum dan melemparkan tas spiritual penyimpanan ke ikan todak emas. Dia kemudian memintanya untuk memasukkan bangkai binatang buas ke dalamnya. Setelah itu, dia terbang menuju gerbang timur. Ini adalah pilihan irasional pertama yang dia buat ketika dia datang ke benua supernatural. Namun, dia seharusnya tidak menyesalinya. 1090